Halo guys, kembali lagi di channel saya. Selama 3 hari, mulai Rabu 23 Februari 2022, publik bisa mengetahui bakal seperti apa mobil-mobil Formula One yang didesain dengan regulasi baru 2022. Menyusul tes pramusim F1 2022 yang digelar di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol. Lalu, apa saja sebenarnya bahan besar pada mobil F1 2022 dibanding sasis musim lalu? Berikut ulasan singkat 7 komponen besar yang berubah pada mobil F1 2022. Front wing. Front wing menjadi salah satu elemen krusial di mobil F1. Pasalnya, peranti inilah yang pertama bersenggolan dengan udara dan mengarahkannya ke seluruh bagian mobil hingga memengaruhi kinerja komponen aerodinamika lain. Bentuk sayap depan mobil F1 didesain dengan jauh lebih simpel dibanding sasis musim lalu, dengan posisi lebih tinggi tetapi lebih sedikit elemen. Tujuan ubahan sayap depan adalah menghilangkan jarak antara hidung dengan elemen sayap dengan maksud menghilangkan apa yang disebut vortex Y250. Vortex Y250 adalah rangkaian pusaran udara berputar yang diciptakan oleh ujung bagian dalam dari elemen sebelumnya, yang kemudian akan mengarahkan udara ini ke dashboard dan menjauh dari lantai. Rear wing. Perubahan pada sayap depan otomatis mengubah bentuk dan posisi sayap belakang. Dua elemen membentuk garis dengan end plate. Elemen utama sayap dibuat menyatu dengan end plate dan didesain melengkung di ujung. Desain seperti ini akan mengurangi jumlah udara yang berputar di sudut sayap dan menciptakan gelombang udara kotor yang melebar. Dengan desain seperti ini, gaya downforce yang dihasilkan sayap belakang akan jauh mengecil. Itulah mengapa untuk kali pertama sejak 2013, FIA mengizinkan dipakainya beam wing. Beam wing diizinkan sebagai kompensasi hilangnya downforce dari sayap belakang. Dengan aturan baru F1 2022, lantai mobil kini akan berperan jauh lebih besar untuk membantu menyalurkan udara sekaligus meningkatkan downforce. Itulah mengapa bentuk dan desain lantai mobil F1 2022 berubah drastis dibanding musim lalu. Para desainer dan teknisi tim F1 kini memasang dua terowongan udara di lantai untuk menambah gaya tekan mobil dengan mengacu teori ground effect. Terowongan ini menciptakan area kecil namun spesifik yang mempercepat aliran udara di bawah mobil dan membuat tekanan yang bisa menarik mobil ke lebih dekat ke permukaan trek. Desain ini membuat kinerja floor jauh lebih signifikan dibanding mobil-mobil musim lalu, serta membuat udara di belakang mobil jauh lebih bersih. Ban dengan pelek 13 inci yang dipakai musim lalu kini diganti dengan pelek 18 inci dengan profil ban yang lebih rendah. Kini ban mobil F1 semakin mirip dengan mobil produksi massal. Perubahan ini membuat wheel cover kembali diizinkan dipakai sejak 2009. Namun bentuk dan desainnya saat ini lebih simpel dibanding yang dipakai tim pada era 2000-an. Dashboard tidak lagi diizinkan untuk mobil F1 2022, sehingga bodi depan mobil menjadi lebih bersih. Kinerja dashboard kini sedikit banyak digantikan dengan bentuk lantai mobil. Jenis bahan bakar juga diganti pada musim ini dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Sebelumnya, tim F1 memakai bahan bakar yang terbuat dengan kadar komponen bio hanya 5,75%. Tetapi mulai tahun ini mereka memakai bahan bakar I10. Bahan bakar I10 berarti mengandung 10% etanol. Etanol menjadi generasi kedua bahan bakar dan menjadi salah satu bagian dari awal pemakaian bahan bakar dengan bahan yang sepenuhnya bisa diperbarui untuk menjaga keberlangsungan F1. Pergantian ban menjadi lebih besar dipastikan menambah bobot mobil. Namun, penambahan bobot tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan peranti untuk meningkatkan keselamatan balap. Dalam hal ini sasis. Desain hidung juga dibuat lebih panjang agar ikut membantu meredam energi saat hantaman terjadi. Ini mengacu pada kecelakaan mengerikan yang dialami Romain Grosjean di Bahrain pada tahun 2020. Kecelakaan itu juga mewajibkan tim-tim untuk menggeser posisi power unit agar tidak menempel pada sasis tanpa mengorbankan kekuatan tangki bahan bakar.